Baik lagi di channelnya Yan Production bersama gue Rizwan di acara. Nah sampai sekarang nih kita belum dapet nih nama acara yang menarik. Buat teman-teman yang udah ngasih masukan di video yang sebelumnya, terima kasih banyak. Tapi belum ada yang greget gitu. Nah buat teman-teman mungkin yang ada ide, silakan komen aja. Namanya kira-kira apa sih nih yang ngebahas mobil nih, karena ya lagi-lagi ya karena udah nggak ada, mungkin karena umur juga. Jadi dia udah nggak di sini. Umur nggak ada yang tahu sih. Jadi kita mau nggak mau harus ngerubah namanya. Jadi buat kita minta buat teman-teman silakan kalau punya ide-ide bagus silakan tulis di komen. Nah untuk kali ini nih kita kedatangan Mercy pertama yang kita bahas di acara YouTube-nya dari Production kita ya. Gitu. Jadi dari kemarin-kemarin tuh belum pernah ada Mercy. Kebanyakan ada BMW ada, Toyota ada, Honda ada gitu. Nah ini Mercy pertama. Nah buat teman-teman yang belum kenal ini namanya Aska. Halo Aska. Halo. Apa kabar? Baik. Nah Mas Aska ini adalah pemilik dari Mercy Silver yang ada di belakang gue. Nah kalau buat lebih tahu ini Mercy tipe apa, boleh langsung kita tanya. Nih Teng, ini nih Mercy-nya tipe apa? Ini Mercy tipe CLK 230 kompresor tahun 99. Oke. Nah, CLK, definisi dari CLK itu apa sih? Kalau yang depannya gue agak lupa, cuman gue inget yang belakangnya K-nya itu kalau di bahasa Jerman kalau nggak salah Klein ya, kalau salah nyebutnya maaf nih. Sorry ya. Mungkin yang tahu ya. Klein itu pokoknya di bahasa Jerman artinya kecil. Jadi kan Mercy itu punya tipe CL. CL itu kan bodi lebih gede dari dia. Jadi kalau gue artiin secara harafiah itu CLK itu CL versi kecil gitu. Oh, iya. Nah, kalau ini tahun 99 dong berarti, ya kan? Nah, kenapa pilih CLK? Kan banyak tuh yang Mercy lain. Kenapa pilih CLK? Kenapa lu nggak pilih Tiger? Agak jauh ya? Agak jauh sih. Atau Mercy Kebo? Iya. Cepet. Iya, kenapa pilih CLK? Jadi awalnya kan gue pakai W210 New Ice tuh. Menurut gue terlalu kegedean lah buat gue. Jadi gue cari yang agak compact tapi bentuknya masih ya gue suka banget sih sama bentuknya New Ice itu. Rada berat sih jual si New Ice itu. Akhirnya ketemulah si CLK ini. Soalnya kan mukanya tuh masih mirip sama si New Ice. Nah, iya. Terus si belakangnya juga masih mirip. Benar, dengan kalau teman-teman lihat di desain lampunya ya mirip banget ya sama New Ice ya. Lampu belakangnya juga ya? Lampu belakang mirip. Gitu, tapi ini bedanya 2 pintu, iya nggak? Iya, betul. Nah, awalnya gua nyari mobil coupe. Kan pilihannya itu antara si 330 Ci, BMW atau ini. Cuman kan BMW banyak banget yang main ya. Ya, jadi gue cari yang agak sepi aja. Oh, iya. Tapi kalau untuk BMW sama Mercy, kayaknya kalau kita ngomongin BMW sama Mercy, jauh ya bedanya ya? Maksudnya jauh. Dari mulai kelihatannya, mungkin Mercy itu lebih kelihatan kalem. Iya, lebih om-om aja sih sebenarnya. Lebih om-om, iya. Benar. Udah tua ya? Udah punya anak, jadi om-om ya? Nah, sekarang kita ngarah ke modifikasi ini, Teh. Apa aja yang dulu modifikasi? Kita mulai dari eksteriornya dulu. Kalau dari eksterior gua pakai Brabus add-on depan, belakang, kiri, kanan tuh. Tapi yang depan gua custom lagi, biar agak lebih gondrong. Gitu. Oh, oke. Tapi basicnya dari si body kit Brabus itu. Iya, soalnya kalau Brabus aslinya kurang gondrong aja. Gitu. Jadi gua custom lagi. Jadi saat lo dengan posisi air out ini, mobil nempel tuh ya, enak ngeliatnya dari lumayan depan. lah. Iya. Kalau pakai si Brabus aslinya mungkin agak gap, ada gapnya kali ada ya? Gap, agak depannya agak jauh lah. Agak mangap. Yang lu custom ini hanya depan aja? Hanya depan aja. Kalau si side skirt dan si add-on belakang itu
Cuma tinggal Udah pakai doang. bawaannya dari si Brabusnya itu. Oke. Kalau untuk catnya sendiri udah lu cat lagi atau memang original mobilnya seperti ini? Ini bawaan mobilnya kayak gini sih, belum dicat ulang lagi. Oh, iya? Cuman paling detailing aja. Oke juga ya, maksudnya nggak ya oke lah untuk tahun 99 sih Ya catnya. lumayan lah. Iya. Nah, berarti kalau eksterior hanya lu untuk nambahin itu aja, si body kit aja? Iya, bodi kita. Sama itu, roof spoiler. Oh, roof spoiler. Aftermarket sih. Oke, kalau interior? Interior karena gue dapet yang udah lumayan pristine ya, maksudnya kulitnya masih kenceng gitu-gitu, jadi nggak gue apa-apain sih. Cuman nambah si ring chrome Brabus, terus shift knob, pedal gitu-gitu doang sih. Yang Brabus tuh semua ya? Brabus-Brabusan gitu. Oke. Memang sih, tapi kalau misalnya untuk kayak mobil Eropa, apalagi Mercy ya, kayaknya pilihan untuk interiornya lebih terbatas kali ya? Iya nggak sih? Iya, Jadi kayak lo mau ganti jok, nggak banyak joknya perniknya. perniknya. Kalau mungkin kalau BMW itu arahnya lebih bisa dibikin nyeleneh kali ya? BMW lebih banyak opsi modifikasi. Iya kan, opsi modifnya ya kan. Kalau lu pakai NSR 3 apa Recaro yang lain tuh masih oke lah. Tapi kalau ini waktu itu sempat temen gue beler di New Ice-nya dipakein LS. Iya. Kan LS kecil ya, jadi anak kecil bisa tiduran tuh di antara jok sama konsol karena jaraknya jauh banget, ke pintu jauh, Itu ke nggak konsol pakai jauh, joknya kecil. Jok L300 ya kan. Nyambung semua, anjir, alhasil bisa tiduran beneran di depan. Iya sih, tapi kalau misalnya Mercy memang kalau misalnya keadaannya memang dalamnya originalnya udah bagus, memang dia dilahirkan interiornya mewah ya. Buat nyaman sih. Iya. Gue sempet ganti jok SLK, agak racing gitu malah dipakainya jadi Nggak enak? nggak enak sih. Oh, sempat lo ganti? Sempet gue ganti setahun ada kali ya, sakit pinggang sih. Malah nggak enak? Iya, nggak enak sih. Akhirnya gue copot gitu. Oke. Terus kalau misalnya kita ngomongin masalah, ini kayaknya kaki-kaki lo agak lumayan dalam nih ya? Dalam sih. Nah, kalau kaki-kaki nih, kalau tanya dari velg dulu, ini velg dari mulai 5 tahun yang lalu, saat lo ngambil mobil, sampai sekarang, lo udah berapa kali ganti velg? Ini set ke 1, 2, 3, 5 ya kayaknya. 5-an lebih kayaknya ada deh. 5 apa yang lo cari dari 5 velg itu? Gue nyari biar kalau pas duduk Hah? bagus, dipakai jalan juga ya bagus gitu, maksudnya nggak terlalu, ya lu paham lah. Iya, gue paham. Kadang-kadang itu tuh kayak, jadi mobil yang saat parkir berdirinya bagus, saat air up atau saat ditinggiin, itu kadang-kadang tuh kalau terlalu lebar kayak nggak enak ya kan kalau kayak berlebihan kebanyakan gitu. mobil yang Airsus kan begitu ya. Ngeri amat. Iya kan? Kebanyakan. Tapi kalau gue perhatiin ya, Teng, kalau mobil yang sudah terlalu ekstrim gitu saat berdirinya, pasti mobilnya juga bodinya juga udah bedel-bedel kan. Soalnya gue juga sama kayak lo, saat gue pasang velg di Vario, gue juga saat gue air up, gue nggak mau sampai velgnya tuh keluar banget gitu, kayaknya tuh mobil nggak normal gitu. Ya, pokoknya intinya gue kalau pas air out, wah biar jangan pas tingginya weh gitu. Iya. Wah pas ya weh gitu. Pas pendek, wah tinggi gitu. Weh nggak jadi gitu. Iya kan, banyak sih. Iya. Banyak. Kebanyakan. Nggak semua tapi Iya, kan kebanyakan. Iya benar. Gitu. Tapi memang, jadi itu tuh susah juga sih, Teng, kalau ngomongin masalah susah. Tapi kalau misalnya untuk ngomongin masalah untuk kita, sebenarnya lu nyari velg pasti velg menyesuaikan mobil. Iya, jadi gue harus masuk di mobil, jangan mobil ngikutin velg. Nah itu. Jadi gue seminimal mungkin ngelakuin bodywork, paling roll itu udah paling maksimal sih. Oke, kalau dari 5 velg yang sebelumnya itu apa aja sih sebelum si BBS ini? Sebelum di BBS ini awal gue beli tuh pakai OZ Futura. Di situ ceburnya dalam sih, gue ganti lips berapa kali tuh, beli lips. Nyesuain. Pokoknya gimana caranya? Gue itu nggak pakai spacer waktu itu. Jadi gue beli lips biar masuk nggak pakai spacer. Terus kedua itu sempet pakai OZ Mae. Masih ada OZ Mae-nya. OZ Mae gue sempet pakai 10,5 di depan, 11,5 di belakang. Anjir. Chambernya parah sih. Akhirnya nggak kuat sih gue. Iya, lu ngeliatnya pasti agresif, tapi nggak enak di mata menurut lu, kan terlalu agresif. Dipakai juga nggak enak. Dipakai juga nggak enak. Lari setir. Lari sih setirnya. Akhirnya depannya gue standarin jadi 9,5 lagi. 9,5. Sempet pakai RPF1 ngotak, sempet gue
910 yang Phase 2 tuh 3538. Terus pakai NT03 Spider motor kesukaan temen gue tuh. Dia ini si Aldi selalu mobilnya selalu pakai Spider. Civic gaul. Selalu ini kalau ngomong gini ini belinya Spider lagi bosan anjir. Nah, berarti ini terakhir. Ini enggak sih. Tapi maksudnya abis OZ Maya gue pakai SV2. SV2, iya. Special order tuh gue. Special order tapi gue pakai pun gue masih kan special order kan sesuai hitungan bengkel kan. Pas jadi sampai rumah kok nggak sesuai sama gue. Jadi gue otak-atik lagi. Terus kalau yang ini speknya berapa? Ini BBS RS inch up dari 17 ke 18 dia 910. 910 offset? Offsetnya 20-an ya. 20-an. Kalau gue lihat ini flat ya capnya. Flat cap. Gue aslinya hex cap sih. Gue sih jujur gue lebih suka dengan flat cap kayak gini. Menurut gue, velgnya jadi kelihatan lebih gede. Iya benar. Dan lebih muda aja mukanya. Iya, jadi kan kalau dengan tonjolan LBS itu jadi tahu dong si dopnya tuh di mana, terus mukanya di mana saat dipakein flat cap gitu. Jadi velgnya kayak one piece. Jadi nyatu. Kayak nyatu, jadi velgnya jadi kelihatan lebih gede. Benar. Nah, untuk bannya nih. Ini ban. Depannya 21535, 18, belakangnya 22540. Nah, ngomongin masalah kenyamanan naik Mercy, saat lo ganti 21535 yang dimana itu bannya narik dan tipis di ring 18, ada perubahan nggak, Teng? Enggak sih, ini nyaman-nyaman aja sih. Nyaman sih, kalau menurut gue. Nah, itu berarti ya menurut gua. Iya, tapi gua itu nyambung ke suspensi yang sekarang lo pakai. Suspensi sekarang lo pakai apa? Suspensi ini gua custom ya. Kan Airsus. Airsus custom juga. Semuanya udah gua custom, terus tapi gua pakai manajemen 3P-nya dari Airlift. Nah, itu tuh yang jadi bikin nyaman tuh sebenarnya itunya sih. Iya sih, gua setuju sih. Tahu kak manajemen 3P berarti pressure. Iya. Dia berarti dia ngitung dari si pressure angin harus dari nyamain. Tekanan ya. Nah, apa Teng? Maksudnya ini gue belum pernah pakai kan si manajemen ini karena gue pengen banget karena nggak ribet kan Teng. Nggak ribet. Iya kan. Dia udah bisa nyesuaiin sendiri, dia pintar semua segala macam. Ini berarti shock breaker standar. Shock breaker custom gue pakai punya apa ya lupa. Cuman gue ganti lebih pendek. Biar bisa jalan pendek. Oke. Berarti dengan 21535 berarti suspensi lu juga enak juga nih. Sampai lu masih bisa bilang kalau mobil ini masih nyaman. Masih nyaman. Iya kan? Soalnya gue jujur, gue belum nemu enaknya. Yang ungu. Kan lu pakai coilover. Iya makanya gue nanya. Tapi dari manajemen itu penting banget. Tadi kenapa lu bilangnya manajemen itu yang bisa bikin enak? Jadi gue pakai tuh mobil kan udah 3 tahun pakai Airsus. Tahun ke-3 lewat dikit gue pasang si manajemen itu. Itu rasanya beda banget, emang mobil jadi lebih rigid kan. Karena pressure-nya lu sama tuh. Lu berapa poin? Airsus 2. Nah, kalau dari secara logika, gua 2 poin itu kan dia nyemprot tuh. 2 dibagi kan. Nah, dia ngebaginya nggak terlalu rata. Kalau pakai manajemen kan lu jadi 4 poin. Jadi rata semua tuh. 4-4-nya jadi sama semua. Jadi kebagian 90, 90, 70, 70. Nah itu yang bikin enak, jadinya mainnya lebih rigid, terus lebih empuk gitu. Iya. Itu sih, karena dia bagi anginnya rata kan 4 poin. Iya sih, gue juga kepikiran sih Teng, karena satu, gue harus ngeliat lu nggak perlu repot-repot ingat pressure dong. Kalau ingat jarum yang goyang-goyang terus gitu ya kan sepanjang jalan. Gue ngelewatin speed truck, nih pressure gue turun kayak soalnya kan lu nyaman-nyamain saja ngeliat miring. Iya miring ya kan, terus udah gitu kan ngeliat kita kalau air out mobilnya nempel nih. Lagi jalan tiba-tiba bocor sih, hancur semuanya mobil gitu. Nah, kalau ngelihat dari kaki lagi nih, Teng, gue ngeliat tadi ada yang ngintip-ngintip, biarpun velg mesh ya, gue ngeliat ada yang ngintip-ngintip di bawah warna kuning. Lo remnya pakai apa, Teng? Ini remnya pakai Brembo BBK, cuman gue pakai punya W220 S500 nggak salah deh. Oh iya? Oh iya. Terus rotornya pakai 330 mili punya AMG. 330 minimal 17 berarti ya? Iya, makanya kecot. Iya, makanya mepet banget ya kan? Ini mepet banget nih? Mepet banget. Ini ya sekartu kredit kali. tapi pas, berarti kalau ada batu gimana nyangkut?
ya bubar. Iya kan? Soalnya gue kemarin tuh problemnya tuh memang ini sekartu kredit jarak rem dengan si barrel. Oh ini dengan face. Dengan face. Mepetnya. Dengan face. Dengan face ataupun dengan sama baut rivet. Baut rivet itu dia nggak bakal goyang sih karena dia fix kan. Tapi repot aja saat tuh lagi kena kotor, kena batu nyangkut di situ. Yang ada baret tuh. Ini udah baret. Udah baret kan? Udah banyak. Karena ada kerikil masuk, tek nyangkut, srek ke bawah, baret. Baret, udah baret. Udah baret. Udah kejadian deh. Iya, sama kalau misalnya udah terlalu mepet kan biasanya balancingnya di depan-depan tuh. Gak bisa. Papas. Balancing udah kena stuck. Ya, kena balancing. Berapa? 6 pot tadi ya? 4 pot. Ini 4 deh. 4 pot. 4 pot 330. 330 mili. Oh. Berarti lu ngakalin dari bracketnya lagi dong? Bracketnya bikin lagi, soalnya nggak plug and play emang. Iya, benar. Karena kan beda mobil ya? Beda mobil. Belakang standar. Kan ya? mobilnya pelan. Iya. Tapi kalau saya udah depan belakang gitu kalau nggak perlu habis. Iya kan, mesinnya stand. Iya, sebenarnya cuman kalau gua lebih ke arah kantong. Nah, ini kan udah 5 tahun nih main Mercy, yang dimana kalau orang-orang awam mau mengarah ke mobil Eropa biar ke Mercy atau BMW pasti akan di pertanyaan pertama gini, mahal nggak sih kalau Mercy? Perawatannya. Apa aja sih yang mesti? Jadi misalnya nih ada teman-teman misalnya mau nyari Mercy ataupun yang bisa dibilang CLK nih. Apa sih yang perlu diperhatiin saat lu mau ngambil CLK? Soalnya nih, sorry nih, ini kan mobil udah nggak muda lagi. Iya dong, sudah sekitar 21 tahun. Iya kan, 21 tahun. Nah, berarti kan masih ada perawatannya juga. Apa yang mungkin teman-teman di rumah mau tertarik dengan si CLK ini, apa yang mesti diperhatiin? Kalau sepengalaman gua, ini mobil tuh susahnya di interior. Paling susah itu interior. Sama body parts. Kalau untuk mesin dia sama kayak W202. Mesin, kaki-kaki itu W202. Jadi mesinnya badak sih dia, nggak terlalu pusing lah. Kalau misalnya mau ada yang minat nih mau beli, lo harus cek. Oh, gue pikir ada yang minat mau beli. Bukan ini tapi ini boleh sih. Ini boleh. Ini boleh. Interior sih. Nyarinya tuh banyak yang susah, kayak handle aja lu yang gue kemarin dapet itu full door card itu semuanya kiri doang. Gue ngecek kanan itu udah discontinue. Barunya gitu, copotannya pun rada susah. Iya. Itu sih interior lu paling penting, lampu lah udah. Oh, kompresor, kalau yang versi kompresor. Ini kan kompresor kan? Gue udah sekali ganti kompresor sih. Nah, kompresor apa sih kegunaan si kompresor itu? Bukan kompresor AC ya teman-teman, atau kompresor angin. Ini kalau Mercy kan ada. Ini berapa? Kompresornya 3 tank. 3? Mesin 1. Oh iya. Akses 2. Kenceng. Nah, apa sih tank? Si kompresor itu di mesin itu apaan sih? Nanti orang ngomong kompresor, oh Mercy itu kompresor berarti buat nyembur angin biar dia nggak panas gitu mungkin. Iya, kompresor itu kayak apa ya? Kalau di BMW kayak turbo kayaknya. Gitu. Jadi kan dia keluarannya tahunnya kan bareng seri 3 tuh, 325. Ini kan 2300. Jadi si kompresor itu buat ngimbangin biar 2500 juga gitu. Jadi kayak turbo sih jatuhnya. Kompresor kayak turbo gitu. Oke. Nah, yang lu bilang kompresor itu masalah? Kemarin ya umur sih. Jadi macet, nggak main kan. Kalau main itu dia berasa tuh RPM berapa ada kayak VTEC. Oke. Oh, gitu kan. Si jarumnya RPM lebih enteng. Iya, ada ya kayak turbo lah. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah mau nyoba CLK, saat RPM-nya tidak ada perubahan, berarti kompresor mati? Bisa dicek sih kompresor, kayaknya bermasalah. Kecuali dia mesinnya yang nggak kompresor. Mas, kok kompresornya nggak bunyi? Emang nggak ada kompresornya? Oh, sorry. Berarti itu nggak bisa tuh ya? Nggak bisa. Alasannya yang jadi teman-teman kalau dari kompresor, pastikan mobilnya yang kompresor. Nah, pastikan mobilnya yang kompresor, jangan nggak kompresor. Katanya gitu RPM-nya. Benar. Beda. Gitu. Jadi di RPM berapa tuh biasanya? 5.000, 6.000? Apa 10.000? Nggak nyampe tuh. 10.000. Pistonnya keluar. Duar gitu. Iya, jadi di RPM berapa? 2.000, 3.000 sih biasa dia. Oh, udah mulai berasa tuh? Udah mulai dia. Nariknya udah. Oke. Nah, kemarin tuh lu ganti kompresor Mercy. Mahal katanya? Kemarin, aduh gue udah
berapa tahun lalu lupa gue. Tapi copotan sih, ada copotannya banyak kok, tenang aja. Lumayan. Jadi di atas ceban misalnya. Di atas ceban. Nah, jadi cebanan lah, ceban. Oke, jadi teman-teman udah dipastikan kalau buat nyari ini dipastikan dulu kompresornya dulu karena itu mahal ceban. Nah, di atas 10 juta ya kan? Ya 10 juta. Tapi jangan akhirnya kompresor dibeli tapi mobil bekas tabrakan atau bekas banjir atau habis kebakaran, nah itu juga nggak kurang bijak sih ya. Kurang bijak. Ya, itu dia main. Tapi terakhir kompresor dicek juga. Ntar katakan kompresor hidup mobil patah pinggang kan? Iya, bener. Nggak enak gitu. Mobilnya copot satu kan pintunya. Tapi kompresor hidup. Yang penting kompresor. Katanya yang diperhatiin kompresor. Karena emang paling mahal katanya. Nggak gitu sih. Iya benar. Teng, setelah 5 tahun ini udah lu melewati ini, apalagi yang mau lu upgrade dari si mobil ini? Kalau ya hayalan aja ya, sengayal. Gue kayaknya mau ganti warna sih. Ganti warna. Kayak ganti warna, rapi-rapiin body. Ini kan karena harian tuh, bodinya udah berantakan. Sesuai plat nomor aja. Ganjil. Jadi harian. Paling sih ngecat ulang, ganti warna kayaknya. Sama velg gue udah disiapin satu, cuman belum dipasang. Itu aja. Berarti iya sih, memang kalau menurut gue jangan terlalu banyak kalau untuk si Mercy ini. Ini karakternya udah kebentuk, memang mobilnya tuh menurut gue minimalis gitu. Kayaknya bisa setuju. Iya kan? Setuju. Iya kan? Jadi nggak, kalau lu terlalu banyak perintah malah jadinya tuh si looks-nya kurang. Jadi dangdut kalau menurut gue. Iya. Rada dangdut. Jadi kayak tukang aksesoris. Iya bener. Loh, ini apa? Tempel gitu. Beda banget sama BMW mungkin. Kalau BMW lu lebih yang tadi lu bilang, lebih banyak opsinya. Tapi kalau Mercy si minimalis gitu, mungkin teman-teman banyak yang nanya kayak, Mas, kok mobilnya kayak kelihatan tidak dimodif? Ya, tapi sih. itulah, jadi itulah si intinya. Jadi gimana caranya lu ngelihat sedikit tapi kayak wah. Iya, sebenarnya ini garis besar modif gua awal tuh STM, Teng. Iya, simple tapi menarik. Iya sih benar. Tapi benar memang harus seperti itu karena kalau berlebihan juga lu nggak ada karakternya jadinya. Iya, dangdut aja. Iya. Balik lagi ke dangdut aja. Iya. Berarti nanti nextnya bakalan si ganti warna sama si velg yang udah lu siapin buat mobil ini. Oke, kayaknya udah cukup nih ngebahas si mobil CLK punya Mas Aska. Makasih Mas Rizwan. Tapi kalau teman-teman mungkin ngelihat Mas Aska ini lagi naik apa di luar juga beda karena mobilnya banyak dan semua yang nggak ada yang standar. Nggak gitu sih. Karena ini salah satu yang boleh diliput sama Elite. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Aska di mobil yang lain. Iya nggak? Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, like juga videonya, di-share ke teman-teman kalian. Mungkin yang mau tertarik buat bangun CLK ya kan? Ya boleh. Atau mau tahu tuh CLK tuh speknya berapa? Velg kita udah disebutin sama Mas Aska. Udah. Karena ini cuma ngerol doang kan? Nggak ada white body ya? Ini ngerol doang. Ngerol doang. Terus jangan lupa juga komen. Kira-kira siapa sih yang teman-teman mau buat jadi tamu di YouTube kita? Oke? Yang baik-baik. Jangan lupa tetap tonton video-video kita. Terima kasih banyak Mas Aska untuk waktunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.